Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Awalia, NIM 1813330000257. Di sini saya akan menjelaskan artikel PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Model Kooperatif Tipe TPS atau Think, Pair, Share pada materi bangun ruang kelas 6 SDN 1 Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Topik yang saya akan jelaskan yaitu pertama pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi atau metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Matematika merupakan ilmu pasti yang berkenaan dengan penalaran. Matematika juga merupakan ilmu yang mendasari keilmuan manusia. Dari awal ditemukannya, matematika terus berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman. Perkembangannya tidak akan berhenti karena matematika akan terus dibutuhkan dalam berbagai kehidupan manusia. Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsung interaksi edukatif di dalam kelas, yang disebut dengan proses belajar mengajar. Guru bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain, sesuai dengan kompetensi peserta didik. Namun pada intinya kegiatan pendidikan sekolah, proses belajar mengajar ditentukan pada hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Pada dasarnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 6 SDN 1 Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan yaitu pembelajaran matematika masih bersifat teacher-centered, selama pembelajaran berlangsung hanya berpusat pada guru, sedangkan peserta didik hanya menerima pengetahuan dari guru saja. Yang kedua, kurangnya melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang kreatif dalam proses pembelajaran seperti penggunaan media dan model pembelajaran lainnya. Yang keempat, masih rendahnya keinginan peserta didik dalam berbagi pengetahuan dengan peserta didik lainnya. Penelitian yang relevan dengan judul saya yaitu Istirowati tahun 2016. Dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Ruang melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think, Pair, Share di kelas 5 SD Negeri Karangroto 1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model TPS terjadi peningkatan hasil belajar di kelas 5B. Nah, dari peningkatan nilai rata-rata peserta didik yaitu 71 dengan persentase ketuntasan 77% pada siklus 1. Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan pembelajaran TPS peningkatan dengan rata-rata 78 dengan persentase 92%. Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik pada materi bangun ruang di kelas 5B di SD Negeri Karangrioto 1. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang dengan menggunakan model kooperatif tipe Think, Pair, Share dengan bantuan media pembelajaran pada kelas 6 SDN 1 Bangsri. Metode yang saya gunakan yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah,
Metode data kualitatif ini digunakan pada variabel peserta didik, sedangkan data kuantitatif digunakan pada variabel hasil belajar peserta didik atau untuk menghitung hasil belajarnya melalui tes. Yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas pembelajaran peserta didik dari siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua yaitu tes. Gunanya untuk mengetahui nilai pembelajaran matematika, dan itu dilakukan sebanyak 2 siklus. Yang ketiga, dokumentasi. Pengambilan nilai peserta didik pratindakan. Yang sebelumnya saya minta kepada guru kelas 6 STN 1 Bangsri. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil observasi yang telah dilakukan penulis dalam wawancara dengan guru kelas 6 terkait proses kegiatan belajar mengajar di kelas 6 STN 1 Bangsri, diperoleh gambaran tentang pembelajaran matematika materi bangun ruang sebelum dilakukan tindakan. Berikut gambarannya yaitu di sini saya mengambil data 5 peserta didik karena alasan masa pandemi ya, tidak boleh berkerumun. Dapat dilihat pada tabel dari 5 peserta didik tersebut ada 4 peserta didik yang belum tuntas. Dan nilai rata-ratanya yaitu 66 dengan jumlah siswa yang tuntas hanya 1, persentase ketuntasan belajar hanya 20%. Sehingga butuh tindakan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2. Nah, setelah melakukan siklus 1, hasil belajar pada siklus 1 pada pembelajaran matematika materi bangun ruang nilai rata-ratanya sebesar 78. Penilaian tersebut dilakukan melalui tes belajar secara tertulis yang diberikan kepada 5 peserta didik saat proses pembelajaran secara tertulis yang dilakukan menggunakan model Think Pair Share atau TPS. Adapun nilainya yaitu bisa dilihat pada tabel ya. Nilai tertinggi itu 85 dengan nilai terendah 65. Jumlah siswa yang tuntas itu 3, jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 2. Persentase ketuntasan yaitu 60%. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi bangun ruang perlu dilakukan tindakan siklus kedua. Nah, setelah hasil belajar pada siklus 2 pada pembelajaran matematika materi bangun ruang, nilai rata-ratanya sebesar 80 dan persentasenya 100%. Nah, bisa dilihat nilai rata-ratanya 80, sedangkan nilai tertinggi 85. Jadi adanya peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Nilai terendahnya yaitu cuma 75, dan itu melebihi dari KKM. Jumlah siswa yang tuntas itu semua 5 peserta didik ya. Persentase ketuntasannya 100%. Sehingga tidak perlu melanjutkan tindakan siklus berikutnya. Kesimpulannya, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menunjukkan peningkatan pada hasil belajar peserta didik kelas 6 STN 1 Bangsri tahun ajaran 2020 atau 2021 semester 2 pada pelajaran matematika materi bangun ruang. Hal itu dapat dilihat dari hasil tes tertulis yang dilakukan sebanyak 2 siklus. Pada siklus 1, pada pembelajaran matematika, materi bangun ruang peserta didik mendapatkan nilai rata-rata sebesar 78 dengan persentase ketuntasan yaitu 40%. Penilaian tersebut dilakukan melalui tes belajar secara tertulis yang diberikan kepada 5 peserta didik, yang tuntas hanya 3 peserta didik. Pada siklus kedua, peserta didik mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80 dan persentase ketuntasan yaitu 100%. Nah, dan hasil nilainya tuntas semua, sehingga terjadi peningkatan hasil belajar lebih baik dari siklus 1 ke siklus 2. Terima kasih atas penjelasan artikel saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.